Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Halo sahabat bahasa, perkenalkan saya Ajeng Anggraini, mahasiswi Universitas Pamulang, program studi sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan kembali alur dari novel karya Rwi Meita yang berjudul Misteri Patung Garam. Novel ini diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2015 dan memiliki halaman sebanyak 278. Lalu bagaimana konflik yang dialami para tokoh dan apakah novel ini memiliki akhir yang happy ending atau sad ending? Berikut penjelasannya. Novel misteri Patung Garam ini bergenre thriller, oleh karena itu akan ada banyak sekali adegan pembunuhan sadis dalam novel ini. Novel ini diawali oleh prolog yang menggambarkan sebuah ruangan berisi beberapa kandang yang terbuat dari besi. Dan ruangan ini dimiliki oleh seorang laki-laki beraroma lavender. Di dalam salah satu kandang besi tersebut terdapat seorang perempuan yang keadaannya sudah sangat tidak baik. Perempuan itu dipaksa untuk menyanyikan referen sebuah lagu. Namun, karena ia tidak hafal liriknya, ia kemudian disiksa dan pada akhirnya dibunuh oleh laki-laki beraroma lavender ini. Kemudian novel bergerak pada bagian pertama yang berjudul Pianis. Pada bagian ini ditemukan sesosok mayat perempuan sedang terduduk bermain piano di rumahnya yang berdaerah di Surabaya. Kemudian, kasus pembunuhan ini pun diselidiki oleh Inspektur Saud dan Inspektur Wayan. Inspektur Saud pun menugaskan inspektur muda yang bernama Kiri Lamari untuk datang membantu penyelidikan. Pergi dari Bojonegoro, tempat daerahnya, ke Surabaya guna menyelidiki kasus pembunuhan Wina. Dalam perjalanannya dari Bojonegoro ke Surabaya, Inspektur Kiri Lamari bertemu dengan seorang pencopet cilik yang bernama Ireng. Dan Kiri Lamari pun berhasil menggagalkan aksi pencopetan dari Ireng. Karena Inspektur Kiri Lamari tidak mengetahui daerah Surabaya, ia pun meminta tolong kepada Ireng untuk mengantarkannya ke rumah Wina. Setelah sampai di rumah Wina, Inspektur Kiri Lamari pun segera melakukan penyidikan di TKP. Dan kemudian ia memeriksa jasad Wina yang sudah terbujur kaku dilumuri oleh adonan garam yang mengeras. Inspektur Kiri Lamari dan Inspektur Saud mencurigai pacar dari Wina yang bernama Sergio Guterres sebagai pelakunya. Sehari kemudian, hasil otopsi dari Wina pun keluar. Dan ini menyatakan bahwa seluruh organ dalam Wina sudah tidak ada dalam tubuhnya. Begitu juga dengan otaknya. Namun ditemukan tabung kecil yang berisi jantung Wina yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Di dalam tubuhnya itu terdapat sayatan yang begitu rapih dan jahitan yang begitu rapih. Kiri Lamari pun memiliki hipotesis bahwa orang yang membunuh Wina adalah orang yang berpengalaman. Inspektur Kiri Lamari memiliki seorang kekasih yang bernama Kenneth Alida. Kenneth merupakan seorang travel photographer. Ia sangat menyayangi Kiri, begitu juga Kiri sangat menyayangi Kenneth. Namun hubungan keduanya sedang tidak baik-baik saja karena masalah komunikasi. Karena Kenneth yang sibuk dengan pekerjaannya, begitu juga Kiri yang sibuk dengan pekerjaannya. Lalu novel bergerak pada bagian kedua yang berjudul Pelukis. Pada bagian ini juga terdapat kasus pembunuhan yang menimpa seorang pelukis muda yang bernama Lela Dina. Lela Dina ditemukan meninggal oleh Nono, pembantu pribadinya, dalam keadaan posisi ia sedang melukis, ia sedang memegang kuas, dan ia sedang menghadap ke kanvas. Ia juga ditemukan dalam keadaan kaku dan dilumuri oleh adonan garam yang mengeras. Inspektur Kiri Lamari beserta Inspektur Saud bergerak ke rumah Lela guna melakukan penyidikan dan melakukan olah TKP. Di sana, Inspektur Kiri Lamari menemukan buklet pameran milik Rahardian Maruti, seorang pelukis dan pematung hebat dan terkenal di Surabaya. Setelah itu, Inspektur Kiri langsung bergerak menuju rumah Rahardian. Di sana terdapat banyak sekali patung. Di satu sisi, Kenneth Alida baru saja tiba dari Bojonegoro ke Surabaya. Rupanya, ia diterima kerja oleh salah satu perusahaan majalah di Surabaya dan ia berniat untuk melakukan pameran tunggal. Ia berusaha mencoba untuk menghubungi Kiri Lamari, namun tidak ada jawaban karena Kiri Lamari sedang sibuk untuk melakukan penyidikan kasus pembunuhan ini. Kiri Lamari pun
mencoba untuk pergi ke Solo, yaitu kampung halaman dari Rahardian, guna mendapatkan informasi lebih. Setelah sampai, ia pun melakukan wawancara dengan orang yang menjaga rumah Rahardian, dan didapatkan fakta bahwa Rahardian memiliki ibu yang bernama Gadis dan memiliki kembaran yang bernama Matari, juga memiliki mbok atau orang yang mengasuh Matari dan Rahardian sejak kecil yang bernama Mbok Mirah. Dari Solo, kemudian Inspektur Saud dan Inspektur Kiri Lamari bergerak menuju rumah Rahardian yang berada di Surabaya guna melakukan penyelidikan kembali. Setelah sampai di rumah Rahardian, Inspektur Kiri Lamari dan Inspektur Saud pun melihat Rahardian sedang memotong perut ular dan menyayatnya, kemudian mengeluarkan semua isinya. Kiri Lamari digambarkan sebagai seorang yang cerdik dan tidak mudah menyerah. Namun hal ini dilatar belakangi oleh hal yang sangat tidak mengenakan bagi Kiri Lamari. Waktu ia kecil, ia melihat ibunya sudah tergeletak lemas di dalam kamar mandi. Ibunya pun memiliki mata yang sangat hitam. Kiri menduga bahwa ibunya tidak semerta-merta jatuh di kamar mandi, tapi ia dibunuh. Dan ia yakin bahwa yang membunuh ibunya adalah ayahnya sendiri. Oleh karena itu, hingga Kiri menjadi seorang inspektur muda yang terkenal, ia tidak pernah mengobrol dengan bapaknya karena ia masih menyimpan rasa dendam dan amarah kepada bapaknya. Hasil dari otopsi Leila Dina pun keluar, dan ini menyatakan bahwa seluruh organ dalam dari Leila Dina sudah tidak ada, begitu juga dengan otaknya. Namun di dalam tubuh Leila Dina ditemukan tabung kecil yang berisi janin. Ya, Leila Dina dalam keadaan hamil saat ia dibunuh. Kemudian novel bergerak pada bagian selanjutnya yang berjudul Juru Masak. Pada bagian ini juga terdapat kasus pembunuhan yang menimpa seorang juru masak muda yang bernama Diana. Walaupun terkenal dengan keahliannya mengolah masakan dan semua buku resep yang ia tulis selalu laku di pasaran, Diana ini memiliki sisi gelap. Ternyata ia juga seorang hypersex. Dia memiliki penyakit kecemasan, dan kecemasan itu kerap ia hilangkan dengan berhubungan intim dengan laki-laki yang ia kenal random di media sosial. Namun laki-laki ini harus jelas babat bibit bobotnya karena Diana tidak mau sisi gelapnya ini merusak reputasinya sebagai juru masak andal. Kemudian ia ingin tobat sebenarnya, ia ingin menikah dengan laki-laki yang benar. Namun ia ingin merayakan malam terakhirnya dengan seorang laki-laki yang ia kenal di media sosial. Dan laki-laki tersebut beraroma lavender. Keesokan harinya, Diana ditemukan tewas di ranjang tanpa busana dan posisi kedua kaki menganga lebar. Setelah itu, Kiri Lamari pun pergi ke rumah sakit jiwa yang berada di Pakem. Ia mendapatkan informasi bahwa ternyata ibu dari Rahardian Maruti ini memiliki kelainan jiwa, dan di sana ia melakukan bunuh diri dengan menyayat lehernya. Pada saat di rumah sakit jiwa ini, ibu gadis memiliki seorang sahabat atau teman yang disebut sebagai Ratri, gadis dengan tato teratai di tengkuknya. Di lain sisi, terdapat seorang laki-laki yang sedang mendengarkan berita di televisi. Laki-laki itu beraroma lavender. Ia kesal terhadap Inspektur Kiri dan Inspektur Saud karena ia menganggap bahwa Inspektur Kiri sudah merusak karyanya. Oleh karena itu, ia menginginkan sesuatu balas dendam kepada Kiri Lamari. Ia pun mengikuti Kenes Alida dan ia meneror Kiri Lamari. Kiri Lamari pun merasa cemas terhadap Kenes. Kenes sudah siap dengan pamerannya, Ireng pun ikut membantunya. Lalu hasil otopsi dari Diana ini sudah keluar. Organ dalam Diana masih ada di tubuhnya. Jadi pembunuh ini tidak sempat untuk mengeluarkan organ dalam dari tubuh Diana. Kemudian pameran hasil jepretan Kenes pun dimulai. Ireng juga turut hadir untuk membantu segala persiapan yang dilakukan oleh Kenes. Namun tanpa Kenes sadari, laki-laki lavender berada di dalam pameran tersebut. Setelah pameran selesai, Kenes ingin mencari Ireng, tetapi ia tidak menemukan Ireng. Kiri Lamari pun datang untuk menanyakan bagaimana keadaan Kenes, karena Kiri Lamari
khawatir bahwa Kenneth akan menjadi korban selanjutnya dari laki-laki lavender tersebut. Tapi ternyata yang diculik oleh laki-laki lavender itu adalah Ireng. Kira Lamari memiliki feeling yang sangat kuat bahwa orang yang melakukan ini semua adalah Rahardian Maruti. Kemudian ia bergegas ke rumah Rahardian Maruti. Di sana ia tidak menemukan apapun. Rumah itu sudah kosong. Semua patung karya Rahardian dan semua lukisan karya Rahardian sudah tidak ada. Dapat dipastikan bahwa Rahardian sudah menghilang dari rumahnya. Inspektur Saud pun turut hadir ke rumah Rahardian. Namun Inspektur Saud meyakini bahwa Rahardian sudah tidak ada. Kira Lamari memiliki feeling yang kuat Rahardian masih ada. Kemudian ia mencari ke rumah, mencari ke segala sisi, dan ia menemukan sebuah pintu rahasia di belakang rumah. Ia pun masuk ke dalam pintu tersebut dan benar saja terdapat Ireng yang sedang tergeletak di dalam kandang besi. Kemudian ia melihat sosok Rahardian dan terjadilah pergerutan antara Kiri Lamari, Kenneth Alida, dan Rahardian Maruti. Di dalam perkalian tersebut, Kiri mengungkap fakta bahwa ternyata selama ini yang melakukan pembunuhan bukan Rahardian, melainkan Matari, saudara kembar dari Rahardian. Dan Matari ini sebenarnya adalah seorang perempuan, namun ia dipaksa oleh ibu gadis untuk menjadi seorang perempuan. Ibu gadis ini terobsesi untuk memiliki sepasang anak kembar, yaitu laki-laki dan perempuan. Tapi nyatanya ia memiliki anak laki-laki dan laki-laki kembar. Ini tidak sejalan dengan hal yang diinginkan oleh suara sejati, suara yang selama ini selalu didengarkan oleh ibu gadis. Lalu setiap Rahardian dan Maruti melakukan sebuah kesalahan, ia senantiasa memaksa keduanya untuk memakan garam sebanyak-banyaknya karena ia percaya bahwa garam dapat membasuh dosa dari kesalahan yang dibuat oleh manusia. Perkelahian itu pun berlanjut dan pada akhirnya Rahardian alias Matari ini pun terluka parah. Kemudian Kiri Lamari dan Kenneth, lalu Ireng dan Matari ini masuk ke dalam rumah sakit. Di rumah sakit itu pun Kiri Lamari sangat khawatir sekali dengan Kenneth dan ia ingin memulai kehidupan yang baru dengan menyelesaikan permasalahannya dulu dengan bapaknya. Oleh karena itu, ia ingin berbicara kepada bapaknya untuk yang pertama kali setelah ibunya meninggal. Kiri Lamari pun beranjak ke Bojonegoro. Setelah sampai di Bojonegoro, ia pun meminta maaf kepada bapaknya. Ia pun mencoba untuk berdamai dengan masa lalu dan bapaknya mengatakan benar bahwa yang membunuh ibunya adalah bapaknya. Tapi itu tidak disengaja. Pada saat itu ibunya ingin pergi dari rumah, tetapi bapaknya ini memaksa untuk tetap di sini. Kemudian ibunya itu terbentur ke tanah dan meninggal. Setelah berdamai dengan masa lalu, akhir-akhirnya Lamari pun kembali ke Kenneth dan mencoba untuk melamar Kenneth. Kenneth pun berkata ya. Di lain sisi, di ruang ICU masih terbaring lemas Matari atau si dalang dari ketiga pembunuhan sadis ini. Ia pun melakukan kontrol cek yang dilakukan oleh suster. Kemudian susternya pun berganti. Namun, suster itu menyuntikkan sebuah cairan. Setelah menyuntikkan cairan kepada tubuh Matari, tak lama pun Matari kejang-kejang dan akhirnya meninggal. Diceritakan bahwa orang yang menyuntikkan cairan ini adalah perempuan yang memiliki tato teratai di tengkuk, yaitu Ratri, sahabat dari ibu gadis ketika ibu gadis dan Ratri berada di rumah sakit. Ratri mendapat bisikan suara sejati untuk membunuh Maruti karena Maruti telah membunuh ibu gadis, dan yang menyelundupkan silet untuk kemudian dipakai ibu gadis bunuh diri ternyata adalah Matari. Baik sahabat bahasa, itu dia alur lengkap dari novel Misteri Patung Garam karya Rui Meita. Novel ini memiliki ending yang happy bagi tokoh protagonis dan memiliki ending yang sad
untuk tokoh antagonis. Novel ini sangat recommended untuk kalian baca karena memiliki bahasa yang mudah dipahami gitu. Jadi ketika kita sekali baca itu langsung kita paham. Namun kekurangannya adalah ada beberapa tokoh yang muncul di awal cerita, namun kemudian hilang begitu saja di akhir cerita tanpa kita tahu bagaimana nasib dari tokoh tersebut. Demikian pemaparan alur dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.